Pada halaman ini, pembahasan beralih dari mekanisme gerak benda langit menuju struktur pembagian langit, khususnya pada falak yang dikenal sebagai falak al-buruj, lingkaran zodiak yang dibagi menjadi 12 bagian. Naskah menjelaskan bahwa lintasan matahari tidak hanya bergerak dalam satu lingkaran, tetapi juga melewati zona yang telah dibagi secara sistematis menjadi 12 segmen. Setiap segmen disebut buruj, rasi atau zodiak, yang berfungsi sebagai penanda posisi matahari sepanjang tahun. Pembagian ini didasarkan pada pengamatan tahunan terhadap pergeseran posisi matahari di langit. Dalam kosmologi klasik, matahari dianggap bergerak mengelilingi bumi, dan selama pergerakan tersebut, ia melewati masing-masing buruj secara berurutan. Setiap buruj memiliki karakteristik tertentu dan sering dikaitkan dengan musim, perubahan iklim, serta fenomena alam di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa astronomi klasik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam memahami waktu dan siklus kehidupan. Secara geometris, pembagian 12 ini mencerminkan pembagian lingkaran menjadi bagian-bagian yang sama besar. Dalam astronomi modern, ini berkaitan dengan pembagian ekliptika menjadi 360 derajat, di mana setiap buruj menempati sekitar 30 derajat. Namun berbeda dengan pemahaman modern, naskah ini tidak membedakan secara tegas antara rasi bintang nyata dan zona matematis di langit. Keduanya dipadukan dalam satu sistem simbolik dan geometris. Dari sudut pandang ilmiah modern, lintasan matahari yang dimaksud sebenarnya adalah hasil dari revolusi bumi mengelilingi matahari. Apa yang tampak sebagai gerak matahari di langit adalah akibat perubahan posisi pengamat di bumi sepanjang tahun. Meski demikian, sistem zodiak ini tetap relevan sebagai kerangka koordinat langit yang hingga kini masih digunakan dalam astronomi untuk menentukan posisi benda langit di sepanjang ekliptika. Dalam dimensi religius dan filosofis, pembagian langit menjadi 12 bagian mencerminkan keteraturan waktu yang terstruktur. Setiap bagian memiliki daurah, siklus, dan fungsi, menunjukkan bahwa alam semesta berjalan sesuai ukuran dan pembagian yang pasti. Naskah ini juga mengisyaratkan bahwa bentuk-bentuk yang diasosiasikan dengan buruj, seperti hewan atau figur tertentu, bukanlah bentuk fisik yang nyata, melainkan hasil interpretasi manusia terhadap pola bintang di langit. Dengan demikian,
Bagian ini memperlihatkan bagaimana manusia klasik memahami langit sebagai sistem yang tidak hanya bergerak, tetapi juga terbagi, terukur, dan bermakna, menghubungkan antara astronomi, kalender, dan simbolisme kosmik dalam satu kerangka yang utuh. Pada bagian ini, pembahasan berfokus pada konsep yang lebih abstrak namun sangat penting dalam astronomi klasik, yaitu kutub langit dan sistem arah kosmik yang menjadi dasar penentuan posisi benda langit. Dijelaskan bahwa langit memiliki titik-titik tetap yang menjadi poros perputaran seluruh falak. Titik ini dikenal sebagai kutub, yang dalam pengamatan tampak sebagai titik di langit yang tidak bergerak, sementara seluruh bintang lainnya berputar mengelilinginya. Dalam ilustrasi konseptual yang dijelaskan, kutub ini menjadi acuan utama dalam memahami gerak harian langit, yakni rotasi seluruh sfera dari timur ke barat. Gerak ini dianggap sebagai gerak menyeluruh dari falak tertinggi yang menggerakkan semua lapisan di bawahnya. Dalam buku ini juga menguraikan pembagian arah berdasarkan posisi terhadap kutub dan lingkaran langit. Ini mencakup konsep seperti atas-bawah, utara-selatan, serta pembagian ruang langit menjadi bagian-bagian yang dapat diukur dan dipetakan. Dalam astronomi modern, konsep ini berkaitan langsung dengan kutub langit utara dan selatan, yang merupakan perpanjangan dari sumbu rotasi bumi ke langit. Bintang yang berada dekat kutub, seperti Polaris di utara, tampak hampir tidak bergerak, sementara bintang lain berputar mengelilinginya. Meski dalam kosmologi klasik, bumi dianggap diam dan langit yang berputar, hasil pengamatannya tetap konsisten dengan apa yang dijelaskan oleh model modern. Hanya kerangka acuannya yang berbeda. Naskah ini juga menyinggung bahwa tidak semua arah memiliki sifat yang sama. Ada arah yang dianggap lebih tinggi atau lebih utama, yang dalam tradisi filosofis sering dikaitkan dengan kedekatan terhadap kesempurnaan kosmik. Dalam dimensi religius, keberadaan kutub langit dan keteraturan arah ini mencerminkan bahwa alam semesta memiliki orientasi dan struktur yang tidak acak. Segala sesuatu bergerak mengelilingi titik tertentu, mengikuti hukum yang tetap dan teratur. Lebih jauh, konsep kutub ini juga menjadi dasar dalam praktik praktis seperti navigasi dan penentuan waktu. Dengan mengetahui posisi kutub dan gerak bintang, manusia dapat menentukan arah dan memahami siklus malam.
Dengan demikian, halaman ini memperlihatkan bagaimana kosmologi klasik tidak hanya menjelaskan apa yang bergerak, tetapi juga di mana dan mengapa gerak itu terjadi. Menggabungkan geometri langit, observasi visual, dan makna filosofis dalam satu kerangka pemahaman yang menyeluruh.